Meskipun sudah sadar nih, dia masih bisa melihat sosok penunggu gunung gede bersama kedua macan yang terus mengeram itu, guys. Hai guys, assalamualaikum. Makasih ya wis mampir nang videoku. Kali ini aku mau ajak kalian semua buat dengerin cerita-cerita misteri dari para pendaki di Indonesia. Ini berdasarkan kisah-kisah yang beredar di kalangan pendaki dan masyarakat setempat ya. Langsung saja bagaimana ceritanya, let's go. Gunung Salak ini punya ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut. Namanya berasal dari kata Sangsekerta yaitu Salaka yang artinya perak, guys. Nah, letak Gunung Salak ini ada di Jawa Barat. Dan meskipun gunung ini identik dengan nama buah salak, tapi di sini sama sekali keadaannya tidak merujuk pada tanaman tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat Sunda, guys, gunung ini tuh adalah gunung suci, tempat bersemayamnya Prabu Siliwangi dan para batara dari Kayangan. Namun, di balik keagungan sejarahnya ini, Gunung Salak juga menyimpan banyak sekali kisah seram. Nah, keangkerannya ini tidak hanya dikenal karena insiden tragis jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada 2012 silam yang menewaskan 45 orang. Nah, ada juga cerita-cerita lain yang beredar di kalangan para pendaki yang juga tak kalah mengerikan, guys. Katanya ada yang pernah bertemu dengan nenek tua berusia sekitar 80 tahun yang konon katanya nenek tua itu tinggal di tepi tebing. Ada pula yang melaporkan sering banget mendengar kayak jeritan wanita di lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi dan juga lantunan gamelan yang misterius. Entah dari mana datangnya lantunan gamelan itu. Selain itu, banyak juga pendaki yang mengalami kejadian mistis seperti tersesat atau juga hilang. Bahkan ada yang mengaku melihat binatang gaib berukuran raksasa. Salah satu lokasi yang paling angker di gunung ini adalah Puncak Manik, guys. Puncak ini tuh dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib Pajajaran karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus. Nah, Puncak Manik ini seringkali tiba-tiba diselimuti kabut tebal atau diterpa angin kencang secara tak terduga. Ada juga pengalaman dari seorang anggota komunitas mahasiswa yang pernah membuktikan sendiri kebenaran cerita-cerita ini saat mengadakan acara makrab, guys. Makrab ini acara malam keakraban ya, sebuah kampus. Nah, acara ini diadakan di Gunung Salak pada tahun 2015. Mereka memilih lokasi ini karena dianggap tidak terlalu jauh dari Jakarta dan treknya juga dianggap tidak terlalu sulit lah. Nah, saat itu dia bertugas menjaga pos untuk jurit malam kan. Dan kayaknya dia itu sudah merasakan firasat buruk gitu loh. Acaranya berjalan lancar sampai dia menerima laporan melalui HT. HT itu radio genggam gitu loh, guys. Nah, temannya di pos lain ini mendengar suara gamelan Sunda dari HT milik teman lain yang di pos berbeda. Tak lama kemudian ada laporan lagi bahwa satu kelompok jurit malam ini keluar jalur dan memasuki hutan. Setelah disusul, ya kan, yang masuk ke dalam hutan tadi kan disusul. Nah, kelompok itu ditemukan dalam keadaan bingung, guys. Mereka mengaku mengikuti seorang laki-laki yang mereka kira panitia. Padahal laki-laki yang mereka sebutkan itu sebenarnya ditugaskan di tenda bawah untuk mengawasi binatang buas. Ya memang ada panitia yang dimaksud oleh sekelompok orang itu, tapi panitia yang dimaksud itu ada di bawah, guys. Di bawah, dan jaraknya itu jauh banget sama jarak yang hutan tadi. Nah, diduga kuat mereka ini diikuti oleh sosok gaib yang menyerupai panitia untuk menyesatkan mereka, guys. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Jadi di malam terakhir makrab nih, saat mereka berkumpul kan di sekitar api unggun dan bernyanyi, tiba-tiba api unggun itu padam total, seolah-olah kayak disiram air gitu loh. Langsung tiba-tiba nyala kan, dari nyala langsung prus gitu, mati. Kejadian itu membuat mereka semua panik kan. Panik lah. Orang tiba-tiba nyala, habis itu langsung mati. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membubarkan acara dan turun gunung malam itu juga. Gunung Sumbing yang berdiri megah setinggi 3.371 meter di atas permukaan laut ini berada di antara 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo, ya kan. Gunung Sumbing ini memiliki mitos terkenal, yaitu jangan mendaki dalam jumlah ganjil. Nah, meski banyak yang nggak percaya nih guys, cerita-cerita aneh juga sering terjadi. Ada nih kisah tentang sekelompok mahasiswa yang berjumlah 11 orang yang nekat mendaki. Baru seperempat jalan, salah satu mahasiswi yang punya indera keenam ini menyadari jumlah mereka ini bertambah menjadi 12 orang. Dia berusaha tenang kan dan membaca doa, berharap yang dia rasakan ini hanya ilusi. Dan saat di puncak, mereka membuat api unggun kan. Tiba-tiba mahasiswi itu melihat, mahasiswi yang punya indera keenam tadi, melihat sosok pocong berdiri di antara mereka. Nah, tiga temannya yang lain ini juga melihat hal yang sama. Akhirnya yang mahasiswi yang indigo tadi bilang ke teman-temannya, dah ya gengs, mari kita sekarang berdoa dulu, kita bersyukur karena kita sudah sampai di titik ini dengan selamat.
Dia nggak bilang kalau doanya ini karena ada pocong di situ guys, biar teman yang lain ini nggak pada takut gitu loh. Dah, akhirnya mereka berdoa kan, dan setelah mereka berdoa, pocong itu alhamdulillahnya menghilang. Nah, keesokan harinya saat hendak turun, dia kembali melihat pocong yang mengawasi mereka. Dia mencoba mengabaikannya adalah tiba-tiba ia melihat sebuah gerbang besar dan suara wanita memanggil-manggil. Nah, semua teman-temannya ini juga mendengar suara, tapi dia tidak melihat gerbangnya. Suara itu tuh kayak mengajak mereka untuk masuk ke gerbang, meskipun nggak langsung terdengar di telinga ya. Ayo masuk gitu, enggak. Cuman membuat hati mereka jadi ingin sekali untuk melangkahkan kaki ke arah itu, kayak gitu. Nah, si mahasiswa yang indigo tadi, karena ia melihat penampakan gaib tersebut, akhirnya bilang ke teman-temannya, "Guys, jangan ikuti suaranya, kita tetap fokus doa, kita turun ya, jangan lupa doa." Gitu. Akhirnya mereka semua patuh kan, dan alhamdulillahnya mereka semua selamat sampai di kaki gunung. Cerita ini mengajarkan kita ya guys, kalau di gunung nek mlaku neng alas ojo sembrono. Gunung Merbabu memiliki ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut. Lereng Gunung Merbabu ini terbagi ke dalam 4 kabupaten dan kota, guys. Lereng baratnya ini masuk ke dalam Kabupaten Malang, sedangkan lereng timurnya ini berada di Kabupaten Boyolali. Sementara itu, lereng utara gunung ini termasuk ke wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Nah, untuk mendaki, terdapat 3 jalur utama yang bisa dipilih, yaitu melalui Kopeng Tekelan, Selo, dan jalur Wekas. Gunung Merbabu juga menyimpan kisah yang bikin merinding guys. Di kalangan para pendaki beredar mitos bahwa gunung ini menjadi pusat sebuah kerajaan gaib yang dijaga oleh pasukan berseragam merah dan hijau. Oleh karena itu, pendaki dilarang memakai baju dengan warna-warna tersebut. Namun, kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang pendaki yang bertemu sosok gaib, seperti yang dialami seorang pendaki dari Semarang ini. Jadi ceritanya, ada seorang pendaki kan yang sudah sangat hafal jalur pendakian via Kopeng. Nah, saat itu dia pergi mendaki bersama 6 temannya. Nah, sesampainya di pos 1 ini, mereka memutuskan untuk beristirahat dan berfoto-foto kan. Namun, ada satu teman yang sudah nggak sabar dan berkata, "Woi, aku naik duluan ya," katanya gitu. Teman-teman yang lain ikut menyusul, tapi ada satu orang yang memilih untuk tinggal sebentar. "Dah kalian dulu, aku mau foto-foto dulu," katanya gitu. Nah, setelah pas berfoto, dia pun akhirnya menyusul teman-temannya ke atas kan. Nah, di tengah perjalanan, dia bertemu seorang pendaki wanita yang mengaku mendaki sendirian. Nah, merasa nggak enak, pendaki pria ini mengajak, "Ya udah yuk sama-sama kita naik ke atas," katanya gitu. Nah, di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba memburuk kan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sana. Kemudian keesokan paginya, pendaki wanita itu bangun lebih dulu dan meminta izin untuk mendaki duluan. Kata si pendaki tadi, "Kak, udah kamu duluan aja, nanti aku menyusul. Kita ketemu di atas ya," jawab si pendaki pria itu yang masih ngantuk. Nah, beberapa jam kemudian, dia terbangun, dan betapa terkejutnya dia karena dia sudah berada di tepi tebing guys. Dan pikirannya waktu itu udah kacau, kok aku ada di sini ya, katanya gitu. Dia udah nggak berpikir panjang, dia langsung bergegas naik menyusul teman-temannya. Dan dia masih mencoba berpikir positif. Mungkin karena aku saking ngantuknya kali ya, si kakak tadi yang membereskan barang-barangku, udah katanya gitu kan. Nah, kemudian di tengah jalan, dia menemukan ransel milik pendaki wanita yang ditemuinya tadi. Dia berpikir, kok ditinggal, mungkin dia kecapean kali dan meletakkannya di sini. Berharap aku bisa nolong bawain ranselnya gitu kali ya. Nah, gitu. Nah, akhirnya dia pun membawa ransel itu ke puncak. Nah, di tengah jalan, dia menemukan ransel milik pendaki wanita yang ditemuinya tadi. Dia berpikir, kok ditinggal? Mungkin dia kecapean kali ya dan meletakkannya di sini. Berharap nanti bisa aku bawain ke atas, gitu pikirnya. Akhirnya si pria itu membawa ransel wanita tadi ke puncak. Nah, sesampainya di puncak, dia bertemu teman-temannya kan. Kata temannya, "Dari mana saja kamu? Lama sekali," kata si teman-temannya itu. Kemudian si pendaki ini menjelaskan kalau dia tadi bertemu seorang wanita di bawah. Kemudian wanita itu duluan ke atas. Nah, ranselnya ditinggal, sehingga ranselnya wanita tadi dibawa sama pria itu. "Hah? Cewek naik ke atas? Nggak ada kok, nggak ada orang lain di sini, cuma gerombolan kita aja dari tadi," kata teman-temannya kebingungan. Setelah dilihat, ya memang hanya tim mereka yang berada di puncak. Tapi si pendaki ini masih berpikir positif guys, mungkin dia kecapean kali ya dan turun lewat jalur yang berbeda. Kayaknya gitu. Dia pun akhirnya tetap membawa ransel itu saat turun, dan dia melihat di tasnya itu ada alamat rumah yang digantung di ransel itu. Dia berpikir, mungkin ini alamat rumah si cewek tadi dan aku harus mengantarkan ransel ini gitu. Sesampainya di bawah, dia dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Nah, saat mereka tiba di alamat yang ada di ransel tadi itu, seorang ibu membukakan pintu, krek gitu kan. "Assalamualaikum Bu, ini ada ransel anak ibu," katanya. Ibu itu langsung menangis terisak-isak guys. Dengan penuh air mata, ibu itu membawa rombongan pendaki itu ke belakang rumahnya. Di sana mereka melihat sebuah nisan dengan nama anak perempuan itu. Ternyata pendaki wanita itu sudah hilang selama 3 tahun dan jasadnya tidak pernah ditemukan guys.
Gunung Gede yang berada di Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten guys, yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Gunung ini memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dipercaya menjadi tempat bersemayamnya para batara dan dihuni oleh sosok-sosok gaib. Nah, salah satunya Pangeran Surya Kencana yang konon menjaga alun-alun Surya Kencana di gunung itu guys. Nah, suatu hari ada sekelompok pendaki yang mendaki Gunung Gede bersama seorang pemandu kan. Sesekali mereka membayarlah pemandu untuk membawakan tas carrier mereka demi alasan keamanan kan. Nah, saat mendaki menjelang sampai puncak nih, mereka beristirahat sejenak kan. Namun, salah satu pendaki pria dalam rombongan ini berlaku nggak sopan. Ia buang air kecil di sembarang tempat tanpa permisi atau meminta izin. Nah, sesaat setelah melakukan hal itu, pandangannya tiba-tiba kabur gitu guys. Di tengah kekaburan itu, si pria tadi ini melihat sosok pria berpakaian kerajaan membawa keris dan di sisinya ada 2 ekor macan yang mengeram. Dan sosok itu diyakini sebagai penunggu Gunung Gede yang marah melihat perbuatannya. Dan pendaki itu akhirnya langsung kesurupan dan menurut teman-temannya, pendaki itu mengeram dan lari-larian naik ke tanjakan. Teman-temannya panik dan berteriak histeris. Sementara pemandunya dan beberapa pendaki lain ini berusaha menenangkan dan memegangi anak yang kesurupan itu. Nah, dalam pandangan anak yang kesurupan itu guys, dia itu kayak merasa di bawah ke sebuah area yang dipenuhi oleh orang-orang kerajaan. Kemudian dia merasa kayak ditarik menjauh dari kerajaan itu dan perlahan kesadarannya kembali. Nah, saat sadar dia melihat dirinya sudah terbaring dan teman-temannya menatapnya dengan wajah khawatir. Meskipun sudah sadar nih, dia masih bisa melihat sosok penunggu Gunung Gede bersama kedua macan yang terus mengeram itu guys. Dan kemudian keesokan harinya saat mereka turun gunung kan, pendaki itu sudah bisa berjalan sendiri dengan bantuan teman-temannya. Nah, di tengah perjalanan dia mendengar bisikan kayak dalam bahasa Jawa gitu loh yang diiringi suara harimau. Dia pun langsung memohon ampun, dia meminta maaf, dia berdoa, dia minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan setelah mengucapkan doa kan, mereka berhasil sampai di bawah dengan selamat. Kisah ini memberikan pesan penting ya guys, nggak cuma di gunung, di semua tempat yang dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga sikap, minta izin sebelum melakukan sesuatu, dan banyak-banyak doa ya. Gunung Semeru yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut merupakan puncak tertinggi di Pulau Jawa. Gunung ini berada di antara Kabupaten Malang dan Lumajang ya, dan dikenal sebagai salah satu gunung paling menantang di Indonesia. Ada banyak cerita mistis yang beredar guys, salah satunya kisah tentang 5 pendaki dan seekor anjing. Jadi suatu hari 5 orang pendaki dari komunitas pecinta alam di Madiun ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Semeru kan. Mereka telah membuat persiapan yang matang dan memulai pendakian sesuai jadwal. Nah, di tengah perjalanan mereka bertemu seorang pendaki wanita yang mengaku mendaki sendirian dan ingin menuju puncak kan. Merasa iba, mereka mengajaknya lah bergabung. Wanita ini sangat ramah dan mereka pun akhirnya cepat akrab. Nah, mereka mendaki hingga sampai di sebuah pos yang gak jauh dari puncak. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk berkemah dan melanjutkan perjalanan esok paginya. Beberapa dari mereka sudah terlelap, tapi ada satu pendaki yang tetap berjaga. Pendaki ini yang membawa anjing yang dilatih untuk mendeteksi bahaya. Nah, di tengah malam, pendaki itu melihat wanita yang mereka ajak bergabung tadi itu keluar dari tendanya dan berjalan menuju hutan. Ya karena bingung dan khawatir ya, dia pun akhirnya mengikutinya. Kamu mau kemana? Katanya gitu. Tapi wanita itu nggak nyaut gitu loh guys, dan tiba-tiba menghilang. Akhirnya pendaki itu mencari kan ke sekeliling bersama anjingnya tadi, tapi nggak menemukannya. Akhirnya dia pun kembali ke kemah dan membangunkan teman-temannya. Woi bangun gitu. Cewek tadi keluar dan hilang di hutan katanya gitu. Akhirnya teman-temannya panik kan. Mereka akhirnya mencari dan meneriakkan nama wanita itu. Bukan karena takut setan ya guys, tapi karena khawatir wanita itu tersesat atau jatuh ke jurang. Hingga pagi tiba, mereka tetap nggak menemukan wanita itu. Nah, saat matahari terbit, mereka membagi tim menjadi 2 untuk mencari wanita itu kan. Di tengah pencarian, mereka menemukan sebuah ransel di tepi jurang. Ransel itu adalah milik wanita yang mereka temui. Mereka akhirnya turun ke jurang dan menemukan jasad wanita itu dalam kondisi membusuk. Akhirnya mereka segera menghubungi tim SAR. Nah, saat tim SAR datang, mereka menceritakan semuanya. Namun, fakta yang terungkap membuat mereka semua terkejut, guys. Dan wanita itu ternyata sudah hilang selama 1 bulan dan jasadnya belum pernah ditemukan. Mereka nggak percaya karena wanita itu berinteraksi dengan mereka seperti kayak layaknya orang biasa, guys. Diduga roh wanita itu menampakkan diri untuk meminta pertolongan agar jasadnya bisa ditemukan.
Oke, itu tadi adalah seputar kisah-kisah mistis para pendaki saat berada di gunung. Gimana guys? Merinding nggak? Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa komen di bawah kira-kira selanjutnya kita bahas tentang apa ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari aku. Sampai jumpa di video horor kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.